Komentar orang membuat kita gelisah. Omongan orang membuat kita tidak bahagia. Pendapat orang membuat kita tidak tenang. Kita kebanyakan tuh hanya mau nambah-nambah yang buat di dunia ini. Karena apa? Karena dengerin kata orang. Kata orang tuh kalau udah punya rumah sendiri tuh sukses. Kata orang kalau udah punya mobil tuh sukses. Udah dapet tuh. Denger lagi kata orang. Oh, mobil yang mereknya ini tuh berarti dia orang kaya. Rumah tuh kalau dia begini tuh berarti dia orang sukses. Yang kita dengerin tuh banyak kata orang, bukan kata Allah. Otak kita ini baik, sangat baik. Masalahnya kita ngisinya bukan sama ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ngisinya sama apa? Masalah utang, masalah suami kok pergi, kok suami kok sekarang beda uangnya, kok udah mau akhir bulan begini duit udah nggak ada. Betul. Isinya tuh itu semua. Kalau kita isi dengan ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah ibu-ibu akan bisa menghafalnya tanpa perlu menghafal. Dicatat ya, ibu-ibu bisa hafal tanpa menghafal. Gimana caranya? Baca satu aja kunci. Ibu cinta. Ibu cinta sama Allah. Cintanya Allah itu memang tidak selalu rasanya manis. Tapi ujungnya pasti manis. Ibu-ibu saya nggak pengen masuk penjara. Saya nggak pengen ngerasain pertama harus kepisah sama Kian, saya nggak mau. Nggak enak rasanya. Ibu-ibu pasti punya anak kepisah sehari, 2 hari. Ibu-ibu bayangin di usia 1,5 tahun ya. Nggak enak bu rasanya. Dan ini anak pertama. Yang sebelum Kianul lahir saat saya mengandung tuh semua buku tuh saya baca soal parenting. Tapi kok Allah memisahkan saya dan Kianu? Setelah Kianu kehilangan meninggal ayahnya. Dimana saya janji sama almarhum di saat-saat terakhir Mas Alji takatul maut. Jadi saya bilang sama saja saya nanti yang ngurusin anak-anak. Tapi kok jilalannya kok malah saya masuk. Berarti saya nggak bisa menunaikan janji saya. Ibu pikir saya terima, saya nggak terima. Saya nggak bisa gitu loh tidur dengan orang yang saya nggak kenal. Kok tiba-tiba Allah ngasih saya harus berbagi kamar, berbagi kasur dengan orang yang nggak saya kenal, yang mungkin dulu saya hinakan karena pekerjaannya, karena saya dulu terlalu sombong, ngelihat orang tuh cuma dari bajunya, bukan dari hatinya, ngelihat orang dari pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau ibu-ibu melihat saya hari ini datang untuk berbagi cerita, bukan untuk saya. Itu saya ingin agar supaya Allah menghapus setiap dosa-dosa masa lalu saya.
Manusia itu memang harus ada ujiannya. Al-Baqarah 214. Am-hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Assalamualaikum. Aku pikir udah pada diem gitu kan, takut-takutnya ngantuk gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, yang artinya apa? Janganlah engkau mengira akan masuk surga sebelum engkau mendapati ujian seperti orang-orang sebelumnya. Berarti kalau ada masalah itu udah biasa, jangan sedih. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'annya bahwa jangan kamu kira nih, ya kan, bisa masuk surga tanpa ngelewatin ujian. Berarti kalau kita udah dapat masalah hari ini, kita udah dapat ujian hari ini, berarti tanda-tandanya kita akan masuk